Shalom God Troopers, apa kabarnya nih teman-teman di rumah semuanya? Pastinya dahsyat luar biasa dan pastikan untuk sehat selalu ya teman-teman. Yuk kita memulai ibadah kita pada hari ini, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya teman-teman semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu Tuhan sehingga kami dapat beribadah Tuhan walau di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir Tuhan, Engkau ada untuk melawat setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke teman-teman di rumah semuanya udah siap untuk memuji Tuhan ya. Kita akan keluarkan suara terbaik kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke God Troopers, kita sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita menyanyikan satu lagu. Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus.
terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan. Urapi bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Terima kasih, mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar tentang menjaga pikiran. Nah, apa yang kita pikirkan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Apa yang kita pikirkan
mempengaruhi apa yang kita lakukan. Kalau pikiran kita nggak baik, pikiran kita negatif, maka yang kita lakukan pasti negatif. Ya, kebalikannya, kalau apa yang kita pikirkan sesuatu yang baik, apa yang kita lakukan juga akan baik. Apa yang masuk mempengaruhi apa yang keluar. Apa yang masuk mempengaruhi apa yang keluar. Ya, contohnya, kalau misalnya kita lagi makan, kalau kita sering makan makanan yang pedas, ya, masuk dalam pencernaan, lambung kita menjadi tidak baik. Ya, perut kita jadi mules, kita sering ke kamar mandi. Ya. Kenapa? Disebabkan karena apa yang kita makan tidak baik. Karena apa yang kita makan itu tidak bergizi dan membuat lambung kita jadi sakit. Nah, apa yang masuk mengaruhi apa yang keluar. Kita melakukan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Ulangi, kita melakukan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan. Jadi awalnya pikirkan dulu. Berawal dari pikiran. Setelah kita pikirkan, kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu menjadi kebiasaan. Jadi awal mulanya adalah pikiran. Kalau pikiran kita nggak baik, yang kita lakukan nggak baik, maka akan menjadi kebiasaan yang nggak baik. Nah, jadi awalnya adalah pikiran. Itu pusatnya adalah pikiran. Nah, kalau kita udah nggak baik pikirannya, apa yang kita lakukan yang nggak baik, akhirnya itu dilakukan terus-menerus menjadi sebuah kebiasaan. Ya, kita melakukan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan menjadi sebuah kebiasaan. Terus gimana sih cara menjaga pikiran? Kita baca di Filipi 4 ayat 8-9. Filipi 4 ayat 8-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, kuncinya di ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Nah, pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan bicara tentang kita harus sengaja memikirkan ini semua. Kita harus memikirkan semua yang baik, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan. Ya. Jadi lawan katanya nih. Jadi kita nggak boleh memikirkan sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak suci, sesuatu yang pahit, ya. Sesuatu yang tidak sedap didengar. Kita nggak boleh mikirin itu. Yang boleh kita pikirin adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang adil, suci, manis, sedap didengar. Sesuatu semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita harus sengaja memikirkan. Cara kita menjaga pikiran adalah dengan kita memikirkan sesuatu, pikirkan semua yang baik, semua yang suci, semua yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Pikirkanlah semua itu. Pikirkan bicara kata kerja. Pikirkanlah semua itu. Ya. Buka lagi di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jaga hati itu juga sama dengan jaga pikiran. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu sangat penting untuk menjaga hati dan pikiran. Nah, dari hati dan pikiran terpancar kehidupan. Kalau kita nggak menjaga hati dan kita tidak menjaga pikiran kita dari segala kewaspadaan, maka kita nggak bisa jadi berkat.
Dan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya kita harus berjaga-jaga, harus waspada. Ya. Kita nggak bisa menjaga atau kita nggak bisa mengantisipasi siapa yang mengetuk pintu rumah kita. Dan semua orang bisa mengetuk pintu rumah kita, tapi kita yang mempunyai kemampuan, kita yang mempunyai kuncinya ada di kita. Apakah kita akan membukakan pintu atau enggak? Ya, di semua orang semua orang boleh mengetuk pintu, tapi kita yang mengizinkan untuk buka pintunya atau enggak. Ya, sama dengan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah pancar kehidupan. Kita buka di Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ya. Tuhan mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ya. Berjaga-jaga dan terus berdoa. Berjaga-jaga supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Roh kita memang penurut, ya. Roh Kudus, roh yang ada dalam kita itu memang penurut, ya. Tapi daging itu lemah. Manusia itu tubuh, jiwa dan roh, ya. Rohnya memang penurut, tapi daging kita sering jatuh karena kedagingan. Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kita buka di Yeremia 17 ayat 5-8. Yeremia 17 ayat 5-8. Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Beginilah firman Tuhan, ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak bermutu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi padang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tak hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya. Kita ulang di ayat kelima, ya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi ada poin pertama adalah terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Kita nggak boleh mengandalkan manusia. Ya. Jadi pikiran, bagaimana kita menjaga pikiran adalah kita nggak boleh mengandalkan manusia. Terus kita nggak boleh juga mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi yang harus kita lakukan adalah kita harus mendekat sama Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Semakin kita jauh, kita malah nggak semakin berbuah. Semakin kita jauh dari Tuhan, kita malah semakin nggak bisa menjaga hati, menjaga pikiran. Dan jangan andalkan kekuatan sendiri. Kalau barang siapa yang mengandalkan kekuatan sendiri dan menjauh daripada Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus padang gurun, di negeri padang asin yang tidak bermutu, jalan tentang kekeringan. Ya. Seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Kalau kita jauh sama Tuhan, ya. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, ya, kita akan kekering. Ya. Katakan dia akan tinggal di tanah angus di negeri padang asin yang tidak bermutu. Kebalikannya nih, ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, yang meletakkan kekuatannya pada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah,
mengandalkan Tuhan dalam setiap pergumulan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, bicara tentang menjadi berkat, bicara tentang kesegaran, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah, bicara tentang berbuah. Di orang mengandalkan Tuhan akan berbuah. Jadi dalam menjaga pikiran kita harus andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi untuk menjaga pikiran yang pertama adalah Filipi 4 ayat 89. Semua yang baik, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, semua yang pikirkanlah semuanya itu. Lalu Amsal 4 ayat 3. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena itu pencari kehidupan. Terus menjaga pikiran kita, karena pikiran itu adalah sumbernya. Hati adalah sumbernya, pikiran juga adalah sumbernya. Semua berawal dari pikiran. Pikiran kita sudah negatif, apa yang kita dengar selalu negatif, kita jadi khawatir. Jadi apa yang kita lakukan itu pengaruh oleh pikiran. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kenapa? Karena daging itu lemah. Roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Terakhir yaitu dari Yeremia 17 ayat 58. Jangan andalkan manusia, jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan. Tuhan, kami ucap syukur, Tuhan, kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Kami mau menjaga pikiran kami, Tuhan. Kami mau pikirkan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Ucap syukur, Tuhan. Bapak, kami juga enggak mau mengundang kekuatan kami sendiri, Tuhan. Kami berharap pada Engkau, Tuhan. Urapi setiap kami, Tuhan. Bahkan kami, Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih, ucap syukur. Amin.